Oke, selamat pagi sahabat-sahabat semua. Kembali ketemu di Toy Bang, siaran ngomposnya Rumah Hijau Net. Kali ini kita mau ngompos lagi. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Dan langkah-langkah ngompos ini adalah sebuah langkah sederhana yang bisa kita lakukan setiap harinya, karena kita ingin sama-sama menjaga lingkungan kita. Oke, sip. Wih, ada Diva. Sudah siap-siap latihan renang lagi mungkin ntar sore ya, kita ketemu di kolam. Oke, sip. Mari sekarang aku mau ngompos dulu. Kita mulai dari ini. Kalau dari Toy Bang yang terakhir, ini adalah wadah atau tempat aku ngompos yang sebelumnya. Ada Kak Ari Marli, selamat datang, selamat pagi. Ini yang sebelumnya sudah saya kompos, jadi ini sudah dinikmati sama ayamnya, jadi sudah sebagian berkurang. Kalau teman-teman lihat di video sebelumnya jumlah sampahnya lebih banyak, ini sekarang sudah lebih sedikit. Nah, yang akan saya lakukan dengan sampah ini adalah saya akan berikan sedikit mol. Ini mol versi jerigen, saya di botol kecil nih, saya jerigen aja. Mol ini campuran dari air beras dan gula. Seberapa banyak cukup kecretin aja, yang penting ada kandungan mol yang masuk. Lalu kemudian karena ini sampahnya terlihat cukup basah, supaya proses pengomposannya lebih baik, kita tambahkan penggembur ya. Penggembur itu adalah material organik yang berperan untuk mengurangi kadar air. Nah, ini saya pakai serbuk gergaji, itu serbuk kayu. Oke, kita aduk lagi. Ada Kak Ari KG, ada Kak Kebun Sinuning. Selamat pagi teman-teman. Boleh disebutkan mungkin domisilinya di mana? Gimana kabar cuaca di sana? Semoga lancar, sehat. Di Jakarta Timur lagi mendung hujan nih. Oke, setelah dimasukkan penggembur, sepertinya saya perlu tambahkan sedikit lagi supaya lebih gembur lagi. Jadi fungsinya adalah untuk mengurangi kadar air, karena kadar air itu yang membuat aroma, yang bikin belatungnya banyak gitu ya. Nah, itu adalah si airnya ini. Oke, setelah cukup gembur ya teman-teman, setelah cukup gembur, mari kita masukkan ke dalam komposter. Ini komposter saya sudah mau 8 tahun menemani. Dan ini dia, kita lihat dalamnya seperti apa. Mari kita tengok sebentar. Ya, sepertinya terkompos dengan baik. So far so good. Wah, ini ada Scooby kombucha ada di sebelah sini. Nah, saya biasanya karena ini pintunya di depan, sampah yang belakang saya kedepanin. Saya geser ke depan supaya kemudian saya bisa isi nanti sampah barunya lebih di belakang. Tujuannya apa? Supaya bisa terkompos lebih lama gitu ya teman-teman. Halo Kak Emma, selamat pagi, selamat bergabung. Ini saya lagi mau memasukkan kompos saya yang lama, yang sudah dinikmati ayam sebagian sebelumnya, sekarang masukkan ke dalam komposter. Bayangin ya teman-teman, kalau sampah ini masuk ke TPA, kecampur sama kardus, kecampur sama kertas, udah nggak ada yang mau ngolah, nggak ada yang bisa jadi manfaat. Tapi ketika semua dipilah, yang bahan organiknya bisa menjadi manfaat seperti ini. Oke, sudah masuk ke komposter, kita biarkan dia terkompos. Oke, sip. Lanjutkan mengompos sampah saya hari ini, sisa bahan organik saya. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan seputar proses composting, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Nanti saya coba jawab kalau saya tahu jawabannya. Oke, yang pertama ini daun pisang banyak banget ya. Kayaknya ini nggak usah dimasukin di komposter. Ini saya kompos di bawah pohon aja, biarkan dia terkompos di sana supaya nggak terlalu mau nemenin komposter. Oke, kita skip aja si daun pisang ini. Sekarang kita masuk ke sampah kita yang pertama. Nah, kita isi dulu. Oke, ada Cengbonai. Gimana Len? Udah lewat ya booster mah, udah berapa hari yang lalu. Semoga sehat, semoga lancar orderannya. Sebagai yang tukang masak, pasti deh banyak sampah organik kan. Nah, siapa tahu dirimu tertarik mau ngompos, mau memilah sampah rumah tangganya. Nah, ini kalau teh jeruk begini nanti belakangan, karena saya ngambil tehnya tapi nggak ngambil kertasnya. Nah, ini kita
Wah, ini kelihatan lindinya cukup banyak. Nanti saya akan tiriskan sedikit. Oke, inilah sampah-sampah organik saya, teman-teman. Wah, nggak kelihatan. Oke, kita naikkan sedikit saja. Oke, mudah-mudahan terlihat. Ini sisa bahan organik yang sedang akan diolah. Nah, kalau dapat tulang seperti ini, saya akan potong bagian atas dan bagian bawahnya. Tulang-tulang masuk Mas Andito, saya masuk. Oh, ini ternyata ada lindinya lumayan. Saya permisi meniriskan dulu ya. Saya tiriskan dulu di tanah, baru nanti kita lanjut ngompos lagi. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan langsung ditulis saja. Oke, sudah saya tuangkan sedikit banget, ternyata lindinya sangat kental, jadi ya sudahlah, nanti dibiarkan dia masuk ke dalam komposnya. Ini teh celup lagi kita masukkan di sini, dan oke, kulit telur masuk. Nah, ini kulit wortel apa segala macam masuk juga. Sisa tahu masuk ya, jadi sisa tahu yang udah lama nggak kemakan udah masuk saja. Ini sebetulnya lindi ini sebaiknya nggak masuk, tapi karena kental banget ya sudah, biarkan dia menjadi bagian dari sampah organik kita. Tuh ada sisa nasi, ada, wah ini sudah agak lama ya, ini udah mungkin 4 hari ini sampahnya. Bau Mas, bau banget, tapi ya nggak apa-apa. Itulah konsekuensi kalau saya menunda ngompos. Pengennya ngompos gitu ya, tapi kok ya tertunda. Nah, ini akibatnya kok tertunda, teman-teman. Tapi saya pengen mengajak teman-teman melihat bahwa ini yang terjadi pada sampah-sampah kita yang saya dulu itu mencampur semua sampah organik saya di plastik bareng kertas, bareng kardus. Terus akhirnya apa? Jadi masalah gitu ya, karena betul-betul sampahnya itu akhirnya jadi problem. Karena ya kan dia jadi satu gitu ya. Nah, ini kemana sendok kayunya tadi sebentar? Oh, ada di sini ternyata. Oke, satu batch sampah sudah selesai yang sekitar 4 hari. Nah, ini sekarang sampah yang sekitar 2 hari terakhir. Mari kita lihat ada apa saja. Nah, ini sampai kita lihat ternyata ada kulit alpukat. Nah, kulit alpukatnya juga cacah-cacah ya, biar lebih kecil. Ada KMDO, Mas Bro Yunan masih di luar negeri. Nah, cerita-cerita dong kalau di luar negeri gimana manajemen persampahannya di sana, organik gimana, atau dumping aja atau bagaimana? Mas Bro nggak salah di mana ya, di Dubai ya? Di Dubai ada atau di mana sih? Coba diceritakan ke teman-teman, sedang domisili di mana, jam berapa di sana sekarang? Sini lagi mau jam 11. Oke, ini saya ngompos lagi. Terus kompostermu gimana nasibnya ya Mas Bro? Ada yang pakai nggak di Indonesia? Bro Yunan ini salah satu yang punya komposter ya, dan aku pernah lihat fotonya sudah mulai ngompos, dapat pupuk cair. Wah, ini ada yang lolos nih. Wah, ketemu sampah kertas. Oke, Anda tidak boleh masuk di sini. Oke, lihat nih, ini biji alpukat. Biji alpukat gimana Mas? Biji alpukat itu salah satu biji yang cukup empuk. Kita bisa cacah-cacah. Karena kalau ukurannya gede gini nanti dia jadinya tetap besar walaupun lebih lembek ya. Jadi mendingan kita cacah-cacah, karena sebetulnya biji alpukat tuh setelah tercacah dia kayak kacang gitu ya. Teksturnya tuh kayak kacang tanah. Jadi sebetulnya sangat bisa dipecah-pecah. Gunting juga tidak terlalu berat untuk memecah-mecahnya gitu ya. Oke, kita cacah lagi. Nah, kita kurang-kurangin. Saya lagi tujuannya mencacah karena kan goalnya dia kan akan jadi pupuk ya. Jadi supaya jadi pupuk yang baik, sebaiknya dia tercacah. Ada sisa tahu, ada ini tulang ayam, tulangan. Kita cacah-cacah saja. Tulangan sih hilang ya teman-teman ya. Bagian-bagian tulang ayam yang bukan kaki itu dia pasti akan hancur sebetulnya. Jadi dikecil-kecilin aja. Oke, kulit telur nih, batang terong seperti ini. Ini kita potong lagi. Ada Kak Ayu Des, ada Kak Rafael Pael, ada
Kak Herti, gimana kakak-kakak semua, proses ngomposnya lancar? Coba dong diceritakan teman-teman yang sudah ngompos, gimana keseruannya. Sengaja ini Toy Bang saya hadirkan buat teman-teman biar tahu bahwa saya ya yang saat ini, batch composting online batch ke-17 lagi akan dibuka. Sudah ada pendaftaran, kita akan mulai keluar pertama besok. Kalau teman-teman ada yang mau daftar silahkan DM aja untuk kemudian nanti siap-siap mendaftar. Nah sekarang tadi saya mau ngomong apa ya? Saya cuma mau sharing bahwa teman-teman, saya sebagai yang, waduh ini ada bonggol jagung. Bonggol jagung kayak gini belakangan kita komposnya karena butuh perlakuan khusus. Nah ini kalau saya sih jangan sampai dicemplungin langsung ya, karena yang kayak gitu-gitu tuh yang bikin proses pengomposan jadi lebih lama. Karena apa? Dia ya terlalu besar, nggak mudah diolah. Jadi pencacahan itu adalah salah satu tujuannya supaya kemudian sampah kita lebih cepat terolah. Proses ngomposnya nggak lama, karena ada loh teman-teman yang cerita serta belajar composting online udah 2 bulan sampahnya nggak jadi, sampahnya tetap kayak begini gitu ya Pak, tampilannya betul-betul kayak kompos gini gitu, jadi masih seger gitu. Nah setelah sedikit mempelajari tips-tipsnya dan trik-triknya, ternyata gampang ya Mas Andi. Itu emang ngompos itu gampang, ngompos itu mudah. Karena gampang dan mudah, jadi kadang-kadang malah jadi tidak dilakukan, disepelekan prosesnya. Ini ada air dikit, nggak apa-apa deh, masuk aja, walaupun jadi membuat nanti sampai jadi agak basah. Oke. Biar nanti dinikmati sama ayam-ayam saya. Oke, ini apa nih? Sepertinya ini jeruk yang busuk. Ada yang punya jeruk busuk juga di kulkas? Nah, awas, biasa suka muncrat nih. Suka ada jusnya, masih ada jusnya. Kalau kita udah nggak pakai, maka sesungguhnya ini sangat bermanfaat buat composting. Ini yang salah satu yang saya suka dari composting sebetulnya teman-teman, yaitu random banget ya. Material organik yang kemudian ada di tempat saya, dan pasti juga akan akan berbeda dengan material organik yang ada di tempatnya teman-teman. Kan tergantung kebiasaan masak juga, sukanya masak apa. Nah itu membuat kemudian pupuk cair itu memiliki keunikan di setiap tempat tinggal kita masing-masing. Nah ini yang sampah hari kedua, aromanya tidak setajam yang sampah hari yang sudah 4 hari, jadi lumayan lah. Oke, ini ada rawit utuh yang sepertinya ikut nyemplung ke sini. Baiklah. Oke, sudah selesai ngompos kita. Kan teman-teman ada yang mau ditanyakan atau di-sharing seputar proses composting? Nah, sekarang kita akan membelah bonggol jagung dulu. Nah, bonggol jagungnya kita belah. Nah, saya punya gunting gegep pasangannya si gunting tiger merah hitam ini yang ujungnya kayak mulut kakak tua ini. Nah ini kita pakai. Oke, kita ternyata cukup crunchy ininya, kulit jagungnya ini, bonggol jagungnya bisa dibelah dengan baik. Oke, cukup segitu aja cukup sih teman-teman. Yang penting dia tidak ukuran gede-gede banget begini gitu, karena itu yang membuat nanti si sampah organiknya atau pupuknya jadi tidak mudah jadi. Nah ini agak kegedean tapi nggak apa-apa lah, nanti juga dia akan hancur juga. Oke, ini bisa saya belah. Ini kemudian kita coba. Oke, bisa tercacah lagi. Yang ini bagaimana? Kita bagi 2, bisa aja sini ngalah sama yang ini, bisa juga. Sudah lumayan tercacah. Oke, kita ya, atau kita luka-lukai sedikit juga bisa ya teman-teman ya. Diluka-lukai itu membuat dia kemudian nanti jadi bisa mudah terolah atau terkompos ke depannya. Oke, sip, biarkan saja, kita lanjut ke bonggol kedua. Oke, ada Mas Bro Laude. Sehat Mas Bro? Nah ini kerjaan saya nih Mas Bro ya, salah satunya kita ngolah sampah kita kan sebagai sesama sesama penikmat kuliner ya. Bro Laude ini punya usaha kuliner loh, silahkan mampir saja langsung di Instagramnya, cerita-cerita lah Mas Bro, kulinernya jualan apa aja boleh kok. Kalau di forum Toy Bang ini
Lihat nih teman-teman, seru ya, jagung itu ternyata bijinya bertumbuh begini nih ya. Jadi setiap bonggol jagung itu ternyata dia punya potensi kehidupan seperti ini. Luar biasa, keren. Nah, teman-teman yang si benih-benih jagung, rezeki hidup Anda masuk ke komposter dulu hari ini. Oke, sudah jagungnya masuk. Sekarang terakhir, nah ini nih teman-teman. Jadi beberapa bisa lebih tepatnya mungkin 1-2 minggu yang lalu gitu ya, kami membeli satu set kulit pangsit yang tidak terpakai, sudah berjamur, sudah kita aroma jamurnya, spora, bau sporanya, udah kita cacah aja, kita potong-potong jadi kayak kue lapis. Mudah-mudahan ayamnya suka ya, kalau nggak suka ayam boleh skip. Nah ini pokoknya dicacah-cacah kecil-kecil. Jadi mencacah ini adalah sebuah proses yang perlu dilakukan supaya kemudian proses composting Anda menjadi lebih baik. Aroma spora raginya, spora jamur hijaunya ini langsung mengembang ke udara gitu. Oke, sip, sudah tercacah semua. Ini ada selembar ketinggalan, kita cacah. Oke, sip, sudah semua. Oh, ini yang tadi ya, si teh celup. Gimana nasib teh celup? Kita belah saja. Kita belah, kertasnya nggak masuk, tapi si tehnya bisa masuk. Oke, satu lagi. Teh celup hanya pakai dalamnya saja, si bungkusnya nggak dipakai. Oke teman-teman semua, demikianlah proses toy bang pagi hari ini. Silahkan ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup obrolan kita seputar composting. Dan teman-teman, inilah hasil akhir dari proses composting kita. Nah nanti akan jadi seperti ini nih teman-teman ya. Saya kasih lihat lagi bagaimana proses composting itu ya. Kalau teman-teman perhatikan, coba di zoom mungkin, atau boleh di pause dulu lalu di zoom nih gambarnya, atau di screenshot juga boleh. Teman-teman bisa lihat bagaimana ya, ini tuh bahan organik, udah kayak tanah ya. Karena nih lihat nih, ada kulit telurnya, ada kemudian sisa tulangnya tuh. Sisa tulang kenapa harus dicacah ya, karena dia nggak akan terurai gitu. Tapi ya dia makin lama makin empuk sih, jadi lebih mudah digunting ya. Ini teman-teman hasil dari sisa bahan organik yang terpilah dan terolah di rumah kita sendiri. Itu jadi media tanam yang oke banget buat tanaman-tanaman kita. Oke, ada Kak Gicem. Karena kita sudah di ujung acara, silahkan nanti Kak Gicem dan teman-teman yang mungkin baru bergabung belakangan, silahkan ditonton saja tayangan ulangnya. Dan akan terus ada toy bang selanjutnya. Karena apa? Karena pasti saya akan terus menghasilkan sampah organik, dan saya sudah berkomitmen sedapat mungkin, sekuat tenaga saya, sesadar-sadarnya saya, bahwa semua sisa bahan organik yang kayak gini tidak kecampur sama material-material anorganik. Ada plastik misalnya, atau ada tisu, kertas dan sebagainya, itu tidak masuk bareng sama sampah organik saya di TPA atau di tempat sampah depan saya. Supaya apa? Supaya saya bisa melakukan sebuah kontribusi sederhana di dalam menjaga lingkungan. Bisa kita mulai dari rumah kita sendiri. Oke teman-teman, terima kasih sudah berkenan hadir dan membersamai toy bang hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat. Dan kalau ada yang mau tanyakan seputar composting, silahkan tuliskan saja, tinggalkan di kolom komentar. Siapa tahu bisa saya jawab dan bisa kita cari solusinya bersama-sama. Saya Andito, sampai ketemu lagi di toy bang selanjutnya. Bye, terima kasih.